Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Fadhal Ihsan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fasal wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkal aw yatawakkal fihi wal wakalah aqdun jaiz. Pasal dan setiap apa yang diperbolehkan berjual beli di dalamnya yang dilakukan secara sendiri maka boleh diwakilkan, dan wakalah adalah merupakan akad yang jaiz yang diperbolehkan. Al-muallif di sini menjelaskan tentang hukum, tentang definisi wakalah dan objek wakalah. Dan beliau menjelaskan bahwa objek wakalah itu segala sesuatu yang bisa dilakukan sendiri, maka bisa dilakukan orang lain. Baik dia memberikan wakalah kepada orang lain atau menerima sebagai wakalah. Wakalah berarti wakil, memberikan hak kewenangan kepada orang lain. Ya. Kemudian muallif menjelaskan tentang sifat dari akad ini. Apakah di akadnya lazim atau jaiz? Yang sering kita jelaskan apa yang dimaksud dengan akad lazim. Akad lazim, salah satu pihak tidak bisa mencabut akad tersebut kecuali dengan izin pihak yang lain. Itu seperti dalam jual beli. Anda sudah beli barang seseorang, sudah terjadi akad dan terjadi tafarruqul majlis. Itu orang yang beli sudah keluar dan sampai di rumahnya dia. Kemudian Anda mengatakan, saya nggak jadi jual. Tidak bisa, karena akadnya adalah lazim atau mengikat. Sekarang akad jaiz tidak mengikat, dan ini akad wakalah. Ketika saya umpamanya mewakilkan pada Ihsan, tolong berikan saya, antum lagi di mana? Saya lagi di sini Ustaz. Tolong berikan saya umpamanya satu buah laptop dengan ini spesifikasinya. Ya, ini sekarang saya transfer ke rekening Anda sekian. Ya. Kemudian dia lagi terlalu, Ustaz, ada dapat yang ini, dapat yang itu. Gimana, mana yang bagus menurut Ustaz? Saya bilang, maaf saya nggak jadi. Saya tidak jadi. Boleh. Akadnya berarti tidak mengikat seperti akad yang lazim, karena akadnya adalah akad yang jaiz. Fadhal. Wa kullu wa likullin minhuma taib. ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما. Dan setiap yang dan setiap keduanya boleh membatalkan sesuai dengan kapan saja yang dikehendakinya. Ya, baik. Walikullin minhuma fasquha mata sya. Dan bagi masing-masing, yaitu bagi wakil dengan muwakil. Yang muwakil yang memberikan akad wakalah, yang wakil yang menerima akad wakalah. Masing-masing mereka, karena akadnya akad yang jaiz, tidak mengikat, boleh memfasaknya kapanpun juga. Jadi Ihsan mau berangkat ke sebuah tempat. Mau kemana Ihsan? Mau ke pasar Ustaz. Saya wakilkan Anda untuk membelikan saya barang A. Ya. Terus masih di jalan, sebelum dia membeli, saya telepon. Saya Ihsan, enggak jadi, jangan. Saya sudah dapat barangnya. Boleh. Karena akadnya adalah akad yang jaiz, boleh saya batalkan kapanpun juga. Atau Ustaz Ihsan terima uang dari saya tadi, dia mau berangkat ke pasar A. Saya sudah pesan barangnya, gadget namanya laptop ini, mereknya ini. Kemudian ternyata nggak jadi pergi ke sana, pergi ke pasar sayur umpamanya, dan sampai di rumah, saya Ihsan mana laptopnya? Lalu dia katakan, saya nggak jadi Ustaz. Boleh, karena akadnya tidak mengikat. Akadnya adalah akad yang jaiz. Karena akad tidak mengikat, maka boleh masing-masing pihak membatalkan kapan mereka menghendaki. Wa tanfasakh bi mauti ahadihima.
wal wakil aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Dan pembatalan akad dengan wafatnya salah satu di antara keduanya. Ya, sebentar. Wa tanfasikhu bi mauti ahadihima. Dan akad wakalah menjadi batal salah satu keduanya wafat. Yang memberikan akad wakalah saya mungkin kepada si A, lalu saya ternyata wafat. Maka si A tidak boleh melangsungkan akad yang saya inginkan tadi, batal akadnya. Atau dia yang wafat, maka tidak boleh. Dia mengatakan sudah terjadi, ya tidak boleh. Jelas Aisan? Jelas. Wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Wala yatman illa bitafriqi wala yajuzu. Khalas banyak. Wala yatman illa bitafriq. Dan wakil adalah amin, yaitu penjamin dari apa yang dia perjualbelikan dan apa yang dia miliki, yaqbiduhu yang dia miliki atau apa yang dia perjualbelikan, dan dia tidak menjamin apa yang dia lakukan apabila tidak melalaikan. Ya. Wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Dan wakil yang menerima wakalah, andai saya tolong beliin saya handphone dengan spesifikasi seperti ini. Berarti beliau wakil. Fima yaqbiduhu, saya serahkan tadi uang. Ternyata di tengah jalan dompetnya jatuh. Uangnya hilang. Apakah beliau mengganti? Ganti atau tidak Ihsan? Ganti. Amin. Akadnya aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu wa la yadmanu illa bitafrid. Sah. Berarti antum tidak ganti. Karena dari dalam dompet uang antum jatuh. Tapi kalau kita ada unsur tafrid, yaitu unsur kelalaian, ada unsur kelalaian, tidak taruh di dompet, taruh di saku atas, dan kelihatan uangnya mau ceceran begitu mau jatuh, dibiarin aja, maka ini iya antum mengganti karena ada unsur tafrid. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan akad wakalah. Silakan kaum muslimin, kaum muslimat yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Baik. Jazakumullah khair pada Saudara Irwandi Tirmizi terkait dengan penjelasan wakalah dari matan kitab Al-Ghaya wa Taqrib matan Abu Syuja. Dan untuk memperluas pembahasan, kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya tentunya terkait dengan pembahasan ini atau dalam masalah muamalah secara umum, silakan Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk satu penelpon yang pertama, silakan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Arsyad, Pak. Di mana Pak Arsyad? Di Cibinong. Silakan Pak. Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arsyad. Mau nanya ini Ustaz, soal lelang Ustaz, seperti soal apa? Di leasing, lelang. Nah, lelang di leasing itu kan kadang mereka bikin lelang Ustaz untuk mobil-mobil itu gitu kan, mobil yang ditarik terus dilelang gitu kan Ustaz. Nah itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Untuk ikut lelangnya atau ikut apanya? Iya, ikut lelangnya Ustaz. Boleh nggak gitu Ustaz? Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Arsyad. Ustaz. Ya. Kita harus mengetahui dahulu akad antara leasing, perusahaan leasing dengan si pembeli leasing tadi. Dan sering kita jelaskan bahwa akad leasing adalah ijarah muntahi bitamlik, sebenarnya berakhir kepada pemilikan, dan ini akadnya tidak sah. Ya, tidak sah, tidak jelas apakah kepemilikan atau hanya sebagai sewa saja. Sewa berarti ini yang diambil manfaat, Nabi adalah manfaat atau jasanya. Sedangkan jual beli yang diambil adalah zatnya. Otomatis manfaatnya mengikut. Untuk leasing ini tidak jelas. Ya, dua akan berbeda disatukan kemudian menjadi tidak jelas, maka tidak sah. Ketika tidak sah akad yang pertama, lalu dia menarik atas dasar apa? Atas dasar kezaliman.
Dengan atas kezaliman ini, maka tidak dihalalkan dia menjual kembali barang tersebut. Apalagi dalam kenyataannya, bila si pembeli atau si penyewa masih ada haknya, tetap tidak akan dihiraukan. Wabillahi taufiq. Maka akad lelang dilakukan leasing tadi tidak dihalalkan secara syariat seseorang muslim untuk mengikutinya. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Demikian Pak Arsyad dari Cibinong. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di via telepon, silakan. Di 0218236543. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Taufik di Surabaya. Ahlan Abu Taufik, silakan. Iya, mau bertanya, pada beberapa saat yang lalu, ketika mengikuti sebuah kajian, ada pendapat mengenai nisabnya zakat, yaitu bukan sebesar 85 gram emas, tetapi disamakan dengan nilai perak, Ustaz. Karena sifat kehati-hatian. Zakat mal, Ustaz. Zakat rupiah. Zakat rupiah. Ya, memang ada pendapat seperti itu. Memang ada pendapat seperti itu. Oh, apakah itu boleh kita gunakan sebagai boleh, tapi akan merugikan banyak orang. Karena hitungan perak lebih kecil daripada hitungan emas. Oh, gitu. Ya. Iya. Tanya lagi, Ustaz, boleh nomor 2, Ustaz? Betul. Iya. Saya punya teman yang singkat cerita dia menjadi mualaf. Dia orang tuanya non-muslim, tetapi dia punya keluarga nenek atau kakek itu muslim. Kemudian setelah kakek neneknya meninggal, mungkin keluarganya belum mengerti mengenai hukum waris. Hartanya ini, rumah ini dijual oleh ayahnya yang non-muslim. Nah, ayahnya ini kemudian memberikan harta itu kepada teman saya yang muslim. Nah, teman saya ini ragu-ragu apakah harta ini halal atau tidak halal, Ustaz. Kan dari neneknya muslim kan ya? Neneknya muslim. Ya, yang pemilik harta sebenarnya nenek muslim. Iya. Maka tidak boleh untuk yang kafir. Tidak boleh untuk ayahnya. Ya, ayahnya nggak boleh. Untuk anaknya tadi boleh, karena dia muslim kan? Iya. Ya. Artinya teman saya yang cucunya ini boleh menerima, Ustaz. Harus dia terima karena dia muslim. Oh, gitu ya. Ada sedinan, dua agama tidak saling mewarisi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Allah barik fiik, Abu Hafid. Iya. Jazakallahu khair Abu Taufik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Dan mungkin mengulangi yang pertama, saatnya ada pendapat yang membolehkan dengan zakat nilai perak, saja. Ada banyak. Banyak ulama membolehkan dengan hitungan nisab perak. Cuman kan kalau dengan 85 gram emas, kalau dia dengan 200 perak harganya berapa? 200 gram perak 2 on. 2 on perak harga sekarang berapa? Mungkin dapat dengan harga di angka 20 juta. Akan memberatkan. Yang 85 gram emas harganya sekarang berapa? 45 juta. Artinya tidak sampai nih 45 juta, baru 20 juta belum wajib zakat. Tapi kalau Anda ingin ambil kehati-hatian dengan mengambil yang lebih kecil, perak bagus sekali. Tapi mewajibkan menjadikan pendapat umum akan memberatkan banyak orang. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khair. Demikian Abu Taufik sebagai tambahan jawabannya tadi untuk mempertanyakan. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali untuk telepon yang ketiga, silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Halo. Dengan siapa di mana? Silakan, sudah masuk, dikeraskan suaranya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback biar lebih jelas suaranya. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa kamu di mana? Ibu Faidar nih. Di Sulawesi. Baik, silakan Ibu. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Gini, saya kan berdagang. Saya kredit usaha di satu bank. Kredit usaha, maksudnya Bu pinjam uang dari bank? Iya Ustaz. Bu pinjam berapa angkanya? Iya.
pinjamnya 10 juta, penimbalan tiap bulannya kena 500. Yang jelas bunganya 100 lebih per bulan. Ada pertambahan 100 lebih per bulan. Iya. Ya, artinya 20% tambahannya. Iya. Riba, Ibu. Iya. Bayar semua utangnya secepatnya. Karena utang riba dan bertobat kepada Allah yang bisa menghancurkan usaha Ibu keseluruhan. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba, Allah tumbuh kembangkan sedekah. Terus bagaimana itu? Tutup utangnya secepatnya dan jangan bayar pertambahannya, ribanya. Ya, terus uang yang saya Ustaz, yang saya ragukan, uang yang kita makan tiap hari itu hukumnya bagaimana? Uang Ibu halal. Cuman akad Ibu dengan bank tadi yang riba, yang berdosa. Uang dari bapak dari sana tidak ada masalah. Ya, kalau kita pinjam di bank seperti syariah itu bagaimana, Pak Ustaz? Nama saja ada pertambahan, jangan pinjam. Cukup. Oh iya. Ya, terus satu lagi, Pak Ustaz. Silakan. Ini kalau kita jual beli kosmetik bagaimana itu, Pak Ustaz? Halal atau haram ala agama? Jual beli kosmetik? Iya. Halal. Iya. Jual beli kosmetik halal. Alhamdulillah. Allah baik. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Faidar di Sulawesi. Kita masih terima dari pertanyaan via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Dan demikian bagi para pendengar yang mungkin menghubungi via telepon, dikecilkan dulu volume suara atau televisinya. Iya. Iya, dengan siapa di mana? Ini dari Ummu Anissa di Bekasi, Ustaz. Silakan Ummu Anissa. Iya, saya itu di rumah tuh ada bisnis kecil-kecilan gitu. Saya itu dengan jualan misal HP gitu, Ustaz ya. Saya ada yang pesan ke saya. Misalnya dengan harga itu 300.000. Ada HP-nya yang belum Ibu miliki? Enggak, saya beli dulu. Saya beli dulu ke toko. Terus? Nah, saya jual misalnya dengan harga 300.000 per bulan. Nyicil. Saya ambil terus orang yang ambil di saya itu dijual lagi. Ya. Nah, itu ternyata sebagian gini, Ustaz, dijual dengan keuntungan terserah yang bawa itu. Terserah bawa gimana, Ibu? Yang ambil lagi di saya itu dijual lagi. Dengan keuntungan terserah dia gitu. Ya iya, karena dia dengan Ibu beli kan ya? Iya. Ya terserah dia keuntungan, betul. Yang beli sama itu pedagang saya itu misalnya gitu, dia sebagian tidak bayar gitu. Terus itu resikonya itu yang nanggung siapa? Gak paham saya, Bu. Kenapa? Gak paham saya. Mungkin diulang kembali. Sebentar, ulangi lagi, Bu. Yang beli dari Ibu? Ya, beli dari saya. Yes. Misalnya, enggak, belinya dengan sistem di kredit juga. Dengan Ibu tidak tunai? Enggak, kredit juga. Tidak tunai kredit? Terus dia dijual. Bentar, ya. Ibu, kalau saya jadi orangnya, saya beli handphone ke Ibu berapa? 300.000. Tunai atau tidak? Tidak, dengan sistem kredit kan. Kredit. Jadi berapa harga angka semuanya? Harga 10 kali, jadi 3 juta. 300 kali saya berarti 3 juta satu handphone. Ya. Kemudian bayar dengan 10 kali. Saya yang ambil itu. Bentar, saya jual lagi ke orang. Dijual lagi ke orang. Sebentar. Saya jual ke orang. Berapa saya jual? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Rahasia terus. Nah, ternyata yang ambil itu tuh nggak bayar gitu, Ustaz. Yang beli dari saya nggak bayar gitu? Iya. Terus? Nah, itu resikonya itu yang nanggung siapa? Saya. Kan saya jual ke orang lain, bukan saya. Bukan yang pemilik modal berarti. Bukan Ibu yang nanggung, saya yang nanggung. Oh, iya. Karena saya dengan Ibu akadnya jual beli, kecuali akadnya saya dengan Ibu adalah wakalah. Bu, saya buat dulu ya. Terus kalau laku saya kasih uangnya, kalau nggak laku saya kembaliin. Enggak begitu. Enggak begitu, saya beli kan ya. Masalah dia tidak tunda. Iya, tanggung jawab saya. Oh iya. Oh begitu. Iya udah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Oh iya, jazakallah khair, Bu. Semoga jelas. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Kita terima masih di via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dari Gorontalo. Dari Gorontalo, silakan. Ustaz, begini Ustaz, mengenai pajak Ustaz, saya melapor laporan tahunan saya tidak sesuai dengan laporan bulanan, karena kami tidak tahu cara menghitung pajak. Setelah kami merevisi kembali, kami mendapati bahwa perusahaan kami mengalami kerugian. Nah, terus ketika kami membawa data kami, pihak pajak tidak mau menerima Ustaz. Itu gimana Ustaz? Gak mau menerima ya bagus, berarti Ibu gak bayar kan? Enggak, maksudnya mereka pakai data kita yang kita lapor tidak rugi. Tapi kita punya data yang memang yang real Ustaz dari rekening kami di bank. Dia nggak mau menerima Ibu rugi? Iya. Wallahu alam gimana? Itu kan rugi, dia mau untung aja dia. Jadi dianggapnya hitungannya tambah keuntungan walaupun sebetulnya Ibu rugi. Modal berkurang sepanjang turun. Betul begitu Ibu? Iya. Ini sebuah kezaliman yang baru. Pada dasarnya pajak adalah sebuah kezaliman. Dan Rasulullah mengatakan lam yub'ats jabiyan. Aku tidak diutus untuk penarik pajak. Ya. Setelah warga rakyat mau membayar, mau dizalimi, masih merasa kurang. Ya. Maka hendaklah mereka bertobat kepada Allah Jalla fi'ala. Kalau Ibu dikhawatirkan usaha Ibu ditutup, apa boleh buat orang yang terzalimi? Bayar saja. Oh, iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ibu di Gorontalo, barakallahu fiik. Baik, kita terima kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Silakan. Sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Slamet di Brebes nih Pak. Pak Slamet di Brebes, Masya Allah. Silakan Pak. Gini Ustaz, mau tanyakan, saya punya rumah, ada lebih dari satu, terus salah satunya mau saya jual. Tapi dalam jangka lebih dari setahun itu belum laku. Nah, apakah ini ada zakatnya? Sebentar. Gitu. Ini rumah ditempati atau bukan? Tidak. Dipinjam sama saudara. Tapi membuat garasi gitu. Hah? Rumah dipinjam saudara. Iya. Lalu sekarang mau dijual. Iya. Berarti di luar kebutuhan Anda rumah ini kan ya? Atau emang rumah ini ketika tujuan belinya dulu untuk apa? Dulu waktu mau beli itu memang ditempati. Sekarang saya udah pindah ke rumah yang baru gitu. Iya. Dan tidak termasuk ini harta perniagaan dan tidak ada zakatnya. Karena persyaratan harta perniagaan adalah ketika membelinya diniatkan untuk istismar, yaitu menambah keuntungan atau mendapatkan keuntungan walaupun ternyata rugi. Ya, kemudian mubasyaratul fi'il, kemudian langsung dijual belikan. Sedangkan Anda tidak demikian dan ditempati oleh saudara, karena dijual tujuan penjualannya adalah untuk mendapatkan nilai uangnya, bukan untuk pertambahan keuntungan. Maka wallahu ta'ala alam tidak termasuk harta perniagaan terkena zakat. Jelas tidak ada zakatnya Pak Slamet. Terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Ya, terima kasih Ustaz. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik. Mendengar dari Radio TV kami akan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada ketentuan persentase dalam mengambil atau menarik keuntungan dalam jual beli Ustaz? Allah barik fiik. Pertanyaan sering dipertanyakan, apakah ada persentase dalam mengambil keuntungan? Dari modal Anda tidak ada. Dan sering saya jelaskan hadis Ruhul Bariqi di mana dia menjual, Rasulullah menitipkan kepada dia uang 1 dinar untuk membeli seekor kambing dan dia dapatkan 2 ekor kambing. Lalu 1 ekor kambing yang lagi dijual dengan 1 dinar. Berapa keuntungannya ini? 100%. 100% keuntungannya. Tidak ada ketentuan keuntungan. Bila itu masih dalam harga wajar di suatu tempat. Ya.
yang tidak boleh lebih dari suatu harga pasar. Dan di pasar ini harga kambing ini umpamanya 2 juta, dan di pasar lain 2.100.000, kemudian di pasar lain ada 1.900.000, maka Anda jual 3 juta tidak boleh. Ini tidak boleh lebih dari sulus, sepertiga dikatakan oleh Imam Malik. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Demikian bagi Anda yang bertanya. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua, Anda berhutang 10 juta ke teman yang sudah meninggal, Ustaz. Dan teman tersebut sudah berhutang 10 juta ke teman sudah meninggal, bisa? Mohon maaf, teman tersebut sudah meninggal, Ustaz. Waktu hidup berhutang 10 juta ke temannya dan sudah meninggal kawannya tersebut. Dan teman tersebut juga sudah bercerai sebelum wafatnya, sehingga tidak memiliki keturunan, ya, tidak memiliki anak, tapi dia masih memiliki saudara. Orang tuanya udah enggak ada? Tidak disebutkan di sini. Hanya memiliki saudara-saudara. Apakah boleh Anda membayar hutang tersebut dengan cara menginfakkan 10 juta ke masjid sunnah agar menjadi amal yang bermanfaat bagi si mayit? Karena jika Anda membayar ke keluarganya, belum tentu diinfakkan oleh untuk si mayit, gitu, Ustaz. Tidak boleh. Tidak boleh, kecuali dia pernah berwasiat. Kalau tidak berwasiat, berikannya termasuk harta ahli waris. Masya Allah. Membagi dengan cara warisan. Baik, jadi dicari tetap keluarganya saja, kakaknya atau adiknya. Tadi katanya tadi. Nah, laki-laki berikan kepada ahli warisnya. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fik. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pajak, Ustaz, bagaimana hukumnya membayar pajak tidak sebanyak yang seharusnya ditetapkan atau ditentukan? Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Kalau tidak dengan cara berbohong dan pihak pegawai pajaknya mau menerima, tidak ada masalah. Karena pada dasarnya pajak adalah sebuah kezaliman, tidak boleh diambil oleh negara. Tapi apa boleh buat? Kita hidup di negara yang menarik pajak. Ala kulli hal, untuk menyelamatkan diri dan harta kita, tidak masalah kita mengorbankan sebagian harta kita. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari salah seorang karyawati dengan saya seorang karyawati dengan gaji 4.500.000 per bulan. 4.500.000 per bulan. Apakah sudah ada kewajiban zakat bagi saya dari gaji tersebut, Ustaz? Tidak. Cukup. Atau penjelasan Ustaz? Ya, ini sob zakat. Yang bila sampai angka itu baru terkena zakat adalah 85 gram emas. Sekarang senilai berapa? 45 juta kali ya? Nah. Ya, gaji Anda cuma 4 juta. Tidak sampai 45 juta. Mau berzakat, tidak ada kewajiban. Tapi kalau mau bersedekah, silahkan. Baik, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan dari Bapak Indra di Bukit Tinggi. Apakah harta orang yang sudah meninggal, Ustaz, harta orang yang sudah meninggal masih wajib dikeluarkan zakatnya sebelum dibagikan ke ahli waris, karena sebelumnya belum pernah dikeluarkan zakatnya? Itu hartanya berupa emas dan uang. Kalau belum pernah dia mengeluarkan zakat dan Anda tahu itu, keluarkan dulu zakatnya, perlu dibagi waris. Karena ini ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dikeluarkan sebelum hak manusia dengan cara waris. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khair. Kemudian kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang menggarap sawah yang digadai, Ustaz? Dan hukum si penggarap tersebut? Menggarap sawah yang digadai. Maksudnya bagaimana? Yang sudah digadaikan ke pihak yang lain. Maksudnya bagaimana? Saya punya sawah. Nah. Lalu saya pinjam uang ke antum. Nah. Lalu saya gadai sendiri, sawah ini saya garap sendiri. Nah. Punya saya sawahnya. Iya. Tidak masalah. Kan sawah saya. Yang tidak boleh itu ihsan yang menggarap. Berarti dapat keuntungan dari pinjamannya. Nah. Itu yang diharamkan. Kalau saya menggarap memang hak saya. Selama masa sampai bisa dibayar gitu saja dan seterusnya gitu. Iya, kan ini sawah saya. Iya, saya. Cuman saya gadaikan hanya Anda pegang surat-suratnya. Suatu saat Anda butuh uang Anda tadi dan saya tidak mampu bayar, ini sawah Anda lelang, jual, ambil hak Anda sebanyak yang saya pinjam, sisanya kembalikan kepada saya. Jazakallahu khair. Kemudian
Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Begitu banyak yang bertanya terkait dengan kartu kredit. Banyak sekali penawaran kartu kredit dan banyak sekali tempat di rekan-rekan di kantor saya menggunakan kartu kredit tersebut, Ustaz. Memang di satu sisi memberikan kemudahan bagi kami untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apakah hukum penggunaan kartu kredit tersebut? Jazakallahu khair. Baik, sampai sekarang per hari ini menurut saya kartu kredit yang di lembaga keuangan konvensional adalah riba. Haram Anda untuk menggunakan dan mengambilnya. Adapun di bank syariah, yang saya pahami sampai sekarang masih riba juga. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khair. Demikian, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya sebelum kami angkat kembali dari via telepon dari pendengar kita di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya akan membuka usaha jual beli mobil. Bolehkah dalam menjual mobil saya titip ke showroom? Dan bila sudah terjual, pihak showroom baru membayar ke saya. Karena saya tidak mau menjual secara kredit melalui perusahaan pembiayaan. Mohon penjelasannya. Boleh. Dari showroom kan akadnya dengan jual cash kan ya? Iya. Iya, enggak ada masalah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya secara langsung di telepon 0218236543. Iya, kita buka kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikecilkan dulu Bapak volume suara atau televisinya. Dengan siapa di mana? Pak Wawan, Pak, Bekasi. Pak Wawan di Bekasi, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf saya terlambat tadi ikut. Saya buka tadi ada pertanyaan tentang jual beli tanah tadi Pak. Beli tanah gimana? Kalau tanah itu misalnya modalnya 500 dan kemudian terjual 700. Jual sama juta? Iya Pak. 700-nya apa Pak? Juta atau? Iya 700 juta gitu lah. 500 juta modalnya. Beli 500. Iya, kemudian 700 juta misalnya. Tadi kan masalah zakatnya tuh yang ditanya tadi. Saya bertanya sekarang, yang di zakat itu 700 jutanya atau untungnya saja 200 jutanya itu Pak? Per hari ini berapa nilainya? 700 juta berarti? Iya, berarti kan 200. Iya. Dari 700 jutanya? Iya, laku terjual 700. Dari 700 jutanya, kalau tanah ini tujuannya dia beli adalah untuk dijual lagi. Oh gitu. Tapi kalau tanah itu tujuannya untuk sekarang apa investasi aja, ya. Kemudian setelah setahun dia jual, iya. Dan dia umumkan baru 2 bulan udah laku, ini nggak ada zakatnya. Oh gitu Pak. Tapi kalau dari awal dia tujuannya adalah untuk dijual lagi dan belum laku-laku, setelah setahun baru udah laku, itu ada zakatnya. Dari 700 juta bukan dari 500 juta. Jadi yang tanah zakat itu 700 jutanya bukan 200 jutanya lebihnya. Bukan 700 jutanya. Oh iya. Terima kasih Pak Ustaz. Allah barik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Silakan kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Bowo Pak di Jakarta Pak. Dengan siapa? Bowo. Pak Bowo, silakan Pak. Iya Pak, mengenai riba Pak di perbankan. Ya. Kebetulan kan kami bekerja di perbankan BUMN Pak. Nah, yang saya pahami kalau ribanya saya tidak paham, kurang lebih insya Allah sama-sama sepakat bahwa sesuai itu bahwa riba adalah diharamkan gitu ya Pak. Terus. Nah, cuman apakah pekerja di BUMN ini kan milik negara gitu Pak. Nah, apakah karena bekerja di bank juga menjadi riba sehingga para pekerja di bank itu harus diambil oleh non-muslim Pak. Dan kemudian terkait pada penghasilan dari sekian banyak pekerja di bank bank BUMN ini Pak, itu kan kalau di pajak penghasilannya zakatnya Pak, kita hitung zakat misalkan 2,5%, berarti kan sekian banyak. Kalau misalkan para pekerja itu bukan muslim yang berarti disalurkan juga ke lembaga non muslim gitu Pak. Pak Bowo, realitanya sekarang bekerja dengan muslim atau non muslim? Saya muslim Pak. Realitanya yang banyak bekerja di bank itu muslim atau non muslim? Oh muslim Pak. Muslim kan? Iya. Kalau mereka yang banyak bekerja, bukankah negara ini berdasarkan demokrasi?
Iya. Kenapa tidak minta perusahaannya dirubah menjadi bank syariah? Iya, makanya terkait itu kami yang bekerja di situ, apakah bisa dibenarkan, Pak? Tidak. Tetap tidak, Pak? Tidak, karena ada pelaku riba, pencatat riba, dan mendapatkan hasil dari gaji melalui akad melakukan transaksi riba. Tidak halal ini. Terus kalau setelah itu berarti seluruh pekerjanya harus, karena itu riba, apakah harus diganti semua oleh non-muslim gitu, Pak? Bukan, ganti banknya menjadi bank Islam. Oh, seperti itu ya. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Barakallahu fiik. Ada tambahan, Ustaz? Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Di belakang Pak Bowo dari Jakarta, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Muhammad Nuar dari Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Muhammad Nuar. Ya, Pak. Silakan Pak Nuar. Gini, Pak. Mau nanya masalah di muamalah itu gimana, Pak? Apa? Disampaikan pertanyaannya, Pak, dan tentunya tidak menyebutkan lembaga secara khusus ya. Gimana pertanyaan Bapak? Pertanyaan saya kan nasabah bank muamalah. Bank, salah satu bank lembaga keuangan syariah gitu ya? Keuangan syariah ya, taib. Apakah termasuk riba saya menjadi nasabah di situ gitu? Nabung atau minjam? Menabung. Menabung nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh, yang kedua gini, Pak. Kalau kita mempunyai usaha warnet, sementara di warnet itu ada orang bermain game yang mungkin dia bertaruh dengan membayar senilai 1 jam dengan siapa yang menang, apakah itu termasuk usaha yang diharamkan atau tidak? Gamenya game yang bagaimana? Ya, katakanlah game online. Game online ini ada perjudiannya atau tidak? Tujuannya judinya yang mungkin dia bertaruh bermain di waktu, misal kata di antara dua pemain. Ya, sesama pemain ya. Kalah, kalau jika engkau kalah, kaulah yang bayar gitu. Tutup. Jelas Pak Anwar. Ya. Bilang saya tidak terima yang ada berjudi di sini. Yang berjudi di sini jangan pernah datang lagi kemari. Karena Anda terkena dosanya. Kalau Anda mengetahui bahwa mereka berjudi di warnet Anda terkena dosanya. Jelas? Oh, berarti dia tergantung daripada kita mengatakan kepada si apa ya? Maksudnya apa? Yang apa namanya itu, yang datang ke situ. Datang ke situ. Kalau yang tahu Anda bahwa dia pernah berjudi, katakan saya tak terima Anda datang kemari lagi. Saya tidak menyewakannya karena Anda gunakan untuk berjudi. Atau ditulis di sebuah papan? Lebih baik langsung di papan. Disampaikan secara langsung Bapak Muhammad Nuar kepada orang yang biasa berjudi gitu. Bisa Bapak? Iya. Baik, itu saja pertanyaannya. Ada satu lagi Pak. Silahkan Pak. Kalau kita menjual tanah. Iya. Menjual tanahnya ini Halo Pak, kemudian? Halo. Iya silakan Pak, pertanyaannya apa? Baik, Masya Allah terputus sepertinya. Bapak Muhammad Nuar, silakan, mungkin Bapak bisa menghubungi kembali, sambungan teleponnya terputus. Dan jazakallah khair atas pertanyaan yang pertama. Barakallahu fiik. Kami terima kembali via telepon di 0218236543. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu di mana? Dari Ibu Sri di Batam. Ibu Siti di Batam. Mau tanya ini Pak Ustaz. Iya. 2 tahun yang lalu, 2 tahun setengah lah sekitar itulah. Saya menyuruh anak saya membeli rumah dengan cara kredit. Membeli rumah? Sebelum itu saya nggak tahu kalau itu
riba. Iya. Baik. Karena waktu itu yang penting syariah, karena saya itunya di bank syariah juga, di BTN syariah gitu kan. Tapi setelah saya tahu acara di sini ini ternyata itu mengandung riba. Jadi saya itu bilang sama anak saya bahwa ini riba. Tapi kalau anak saya nggak mau terima, bagaimana itu Pak Ustadz? Dan satu lagi saya mau tanya, saya kan jualan snack. Kalau dititipkan itu harganya segini, kalau suami jual sendiri harganya segini, gitu lebih mahal gitu, gimana itu Pak Ustaz? Yang kedua boleh. Ya? Yang kedua boleh. Yang pertama, ingatkan anak ibu akan azab Allah Jalla fi'ula atas perbuatan riba yang dilakukan. Kalau dia tidak mau, apa boleh buat? Bisa difahami Ibu Siti? Ya. Baik, diingatkan anaknya Ibu untuk meninggalkan riba, demikian. Oh ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Siti Batam. Kami terima kembali via telepon, silahkan di 021 823 6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Silahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Siti di Jakarta. Iya, Ibu silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan, apakah suami saya bekerja di... Dikeraskan suaranya Ibu, biar lebih jelas. Kalau kerja di pajak, apakah termasuk riba? Tidak riba, Ibu. Bagaimana? Tidak riba. Alhamdulillah. Tapi dilarang Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mencicil mengkredit motor sama ya dengan tadi ya Ustaz ya. Kalau terlambat dapat tambahan? Oh belum, ini baru. Enggak, kalau di perjanjiannya terlambat ada dendanya atau tidak? Belum tahu saya Ustaz, baru mau nanya gitu. Oh jangan, kalau itu jangan. Jangan ya. Kalau lembaga leasing pasti ada denda keterlambatan, itu adalah riba. Gitu. Baik dengan perorangan silahkan. Kalau suruh tidak... dia beli dulu sebentar. Suruh dia dulu beli motornya. Kemudian ibu cicil dengan dia. Ya, boleh lebih mahal. Tapi kalau terlambat cicilan tidak ada denda keterlambatan. Jadi solusi lain untuk mengatasi risiko ini. Kalau tidak ada denda, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi di leasing nggak mungkin tidak ada denda. Iya. Tapi kalau kitanya teratur pembayarannya gitu? Tidak boleh. Karena tetap ibu menandatanganin bahwasanya perjanjian akan bayar tidak terlambat. Kalau terlambat dikenakan denda. Ibu tandatangani nanti setuju ibu berarti atau tidak? Menyetujui riba berarti nanti haram hukumnya. Iya Ustaz. Kalau asuransi bagaimana Ustaz? Asuransi yang mana Ibu? Asuransi jiwa gitu Ustaz. Haram Ibu. Haram ya. Jadi riba negara. Iya, jadi saya tuh menabung disarankan di syariah. Ternyata diasuransikan gitu Ustaz. Asuransinya Ibu bayar atau mereka yang bayarin? Gratis? Oh, kita bayar tiap tahun sekian. Haram. Haram Ustaz ya. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu. Barakallahu fiik. Satu pertanyaan kembali kami angkat sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di via telepon di 0218236543. Halo. Halo. Iya, dengan siapa? Iya, dengan Abdul. Bapak Abdul. Di mana Pak Abdul? Di Jakarta. Silakan. Iya, saya mau nanya nih Ustaz. Saya ada usaha jasa pengecetan lah ya. Jasa apa? Pengecetan. Jasa pengecetan. Itu ya, omsetnya sih sekitar 30 jutaan ya sebulan. Itu yang harus saya zakatin apa 30 juta itu atau setelah dipotong biaya-biaya? Nanti. Ini udah berapa tahun jalan usaha Anda? Sudah 7 tahun ya Ustaz. Sudah setahun. Sudah setahun. Sekarang berapa uang cash yang ada di tangan Anda? Oh, kalau itu selalu saya investasiin lagi saat saya buka bengkel lagi gitu. Bengkel lagi? Tidak. Kalau tidak sampai satu nisab 45 juta tidak ada zakatnya. Oh, tidak ada zakatnya Ustaz ya. Sama satu lagi nih Ustaz. Saya kemarin ya pinjam ke bank ya gitu ya. Itu caranya untuk itu kan riba Ustaz ya. Kalau kita riba kenapa Anda pinjam juga Pak Abdul? Iya, saya baru tahu Ustaz gitu.
Setelah minjam baru tahu hukumnya riba. Iya. Tutup, serahkan uang mereka, tutup akadnya. Oh gitu ya. Saya harus lunasin dia. Iya, misalnya saya nggak ada duit, saya misalnya cicil aja gitu. Jual satu bengkelnya. Oh gitu ya. Iya, bengkel itu kan banyak tadi kan, alhamdulillah. Iya. Allah barik. Oh iya. Baik, Pak Abduh. Nah, jazakallahu khair Pak Abduh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi dan semoga Allah mudahkan Pak Abduh. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya berumur 80 tahun. Ya. Pensiunan bank konvensional. Pada masa aktif dahulu belum ada ilmu riba. Ya. Dan juga belum ada fatwa MUI. Apakah ana harus putuskan nafkah pensiun dan rumah tempat tinggal yang disedekahkan? Jadi anak tinggal di rumah jompo karena anak-anak belum mampu untuk memberikan rumah hanya untuk keluarganya saja. Mohon solusinya karena saya tidak mampu lagi berusaha. Halalkah nafkah pensiunan saya? Jazakallahu khair. Untuk fakir miskin halal. Dalam keadaan jompo ini, rumah minimal untuk Anda umpamanya berapa kamar rumah sekarang? 3 kamar. Anda kan cukup 1 kamar atau 2 kamar. Jual dan beli rumah yang lebih murah. Sisanya tadi berikan kepada fakir miskin. Cuma sekarang suasana kan fakir miskin. Dimana tidak punya pemasukan lagi, tidak punya uang lagi kecuali dari pensiunan tadi. Sebesar pensiunan untuk biaya makan pokok Anda, makan, minum, halal, sisanya berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Insyaallah. Demikian Bapak dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi dari Abu Zainu. Bolehkah berdagang dengan 2 harga? Kontan sekian dan dicicil sekian, berhutang sekian. Kalau menawarkan boleh, tapi ketika akad harus jelas mana yang diinginkan, apakah yang tunai atau yang tidak. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khair. Dari Ummu Ghifar di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau saya meminjam untuk pembelian rumah melalui developer tanpa denda, tapi dia mewajibkan saya mendepositkan uang sebesar 3 kali cicilan sebagai jaminan jika saya suatu saat lambat bayar. Bagaimana hukum deposit ini Ustaz? Boleh. Diperbolehkan Ustaz? Baik. Demikian Ummu Ghifar, jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakalah tadi Ustaz yang mewakilkan, apakah ada ketentuan nilainya Ustaz? Jazakallahu khair. Maksudnya? Mungkin di sini ketentuan nilai yang disepakati antar, saya tambahkan penjelasannya. Di sini ada tambahan ketentuan nilai yang disepakati antara yang diwakilkan dengan barang, sehingga kalau sekiranya ada hal-hal yang dirugikan maka dia mengembalikan tanpa ada sedikit pun tambahan. Gak paham saya pertanyaannya. Dia bisa paham? Baik. Kita minta penjelasan kembali bagi Ibu, silahkan untuk menjelaskan kembali pertanyaan terkait dengan wakalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah di Jayapura. Membeli tanah atau hukum berjual beli tanah melalui makelar, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Maksud melalui makelar apa? Mungkin ada orang yang menjualkan kembali. Kalau makelar dapat izin dari pemilik tanah untuk menjual atau membeli, boleh. Kalau tidak dapat izin dan kebanyakannya seperti ini, tidak boleh, termasuk menjual barang yang belum dimiliki dia. Baik. Jadi ada izin dari pemiliknya Ustaz ya? Iya. Izin dari pemilik. Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, membeli barang elektronik yang memang tidak melewati biaya cukai, dan sebagian juga ada yang mengatakan barang di black market gitu Ustaz, sehingga tidak ada pajaknya. Apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khair. Secara syar'i tidak ada persyaratan sahnya jual beli harus di white market, pasar putih. Tidak. Nah, di mana saja, yang penting persyaratannya pernah kita jelaskan. Baik. Bila itu melanggar peraturan sebuah negara, ya sebaiknya jangan bila membawa diri Anda kepada kerusakan. Sah secara syar'i, sah, enggak ada masalah. Baik. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman minjam modal usaha sebesar 20 juta dan saya diberi keuntungan 5% per bulan dengan akad kerugian ditanggung bersama. Minjam 20 juta. Minjam modal usaha sebesar 20 juta, saya diberi keuntungan 5% per bulan. 5% berarti sekitar berapa, Syekh?
1 juta per bulan. 1 juta per bulan saya. Iya, 1 juta per bulan. Beri keuntungan. Itu tidak boleh. Walaupun dengan akad kerugian ditanggung bersama, Ustaz. Walaupun kerugian tanggung bersama. 1 juta per bulan. Kemungkinan untung cuma 1 juta. Berarti pengelola dapat apa? Dapat capek. Nah, kemungkinan keuntungan 5 juta. Pemilik modal rugi atau tidak? Dia 4 juta kenapa 1 juta? Nah. Atau keuntungan kemungkinan 10 juta. Allah Ta'ala tidak boleh menentukan keuntungan dengan minimal nominal angka, tapi dengan persentase dari keuntungan boleh. Wabillahi taufiq. Satu pertanyaan terakhir kita akan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengambil uang dengan sengaja dan kejadiannya sudah cukup lama. Ketika saya ingin mengembalikan, namun orang tersebut sudah tidak ada dan saya tidak mengetahui keberadaannya sekarang. Bagaimana solusi membayarnya, Ustaz? Berikan kepada fakir miskin, kemudian niatkan atas nama orang tersebut, sedekahkan atas nama orang yang Anda ambil uangnya. Nah, Ustaz, jazakumullah khair. Demikian beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang bisa kami angkat di kesempatan pagi ini, dan ini merupakan pertanyaan terakhir kami. Sebagai khitam, Ustaz, silakan. Ya, semoga hal ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat sampai kita pada bab al-wakalah. Fadhil Syekh Ihsan dibaca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa tanfasikhu bi mauti ahadihima wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu wa la yatmanu illa bitafrid wa la yajuzu an yabi'a. Terjem, Syekh. Dan wakalah tanfasikh batal ya, apabila ada salah satu di antara keduanya wafat. Iya, baik. Tanfasikhu bi mauti ahadihima, dan batal akad wakalah bila salah seorang dari keduanya wafat. A mewakilkan kepada B untuk membelikan rumah. Si B dalam perjalanan, dalam pencarian membelikan rumah, dan ternyata rumah belum ketemu setelah 1 minggu. Setelah itu A yang mewakilkan tadi menyerahkan uang untuk memberikan rumah wafat, dan B mengetahui, maka sekarang B wajib mengembalikan uang kepada ahli waris untuk dibagi waris. Batal akad wakalahnya. Jelas ini saya kira ya? Jelas. Betul, Ustaz. Wal wakilu, dan yang menjadi wakil, aminun fima yaqbiduhu. Amin memiliki, diamanahkan terhadap apa yang dia lakukan dan apa yang dia perjualbelikan, wala yatman, dan tidak ada jaminan kecuali ada kelalaian. Iya. Wal wakilu aminun, dan orang orang wakil yang menerima akad wakalah tadi statusnya adalah amanah. Akadnya akad amanah. Fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu, pada barang yang dia terima dan barang yang dia belanjakan. Wala yatmanu illa bitafriti, dan dia tidak ada kewajiban untuk menanggung kerugian atau kehilangan dari akad yang dilakukan kecuali dia ada unsur keteledoran atau kelalaian. Seorang wakil A menyerahkan uang 1 miliar untuk membelikan rumah atas nama dia kepada B. Lalu B tak terima uangnya. Di tengah jalan B mencari rumah, ternyata uang 1 miliar tadi hilang. Nah, qadar Allah, mungkin dirampok atau dan lain hal. Ya, apakah si B wajib mengganti? Tidak, karena akadnya adalah akad amanah. Ini menurut Syafi'iyah. Menurut para ulama yang lain dalam mazhab Hanafiyah, bahwa akadnya akad luzum, karena akad amanah, dia berkewajiban mengganti, lalai tidak lalai. Dan pendapat yang kedua ini yang banyak diperkuat oleh para ulama sekarang, mengingat sekarang susah mencari orang amanah. Mungkin dengan alasan yang sangat mudah dia membuat
alasan, oh uangnya tadi hilang, oh uangnya begini, oh saya dirampok, saya begini, ya. Oleh karena itu, mayoritas para ulama sekarang mengatakan wakalah bukan akad amanah lagi. Baik, terus. Wala yajuzu an yabi'a wa yashtariya illa bi thalathati syarat. Dan dia tidak memperbolehkan untuk menjual atau membeli kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, an yabi'a bi thamanil misal, yaitu menjual dengan harga yang sesuai. Wa an yakuna naqdan bi naqdil balad, dan secara tunai dari harga negerinya. Wala yajuzu an yabi'a min nafsihi, dan tidak diperbolehkan menjual atas nama dirinya. Wala yakiru ala muwakkilihi illa bi izni, dan tidak boleh menetapkan ikrar atas dirinya kecuali dengan izin orang yang diwakilkan. Wala yajuzu an yabi'a wa yashtari illa bi thalathati syara'it. Al-muallif Abu Syuja' menjelaskan, seorang wakil tidak boleh membeli dan menjual kecuali dengan 3 syarat. Saya mewakilkan kepada A, tolong belikan saya makanan di pasar. Anda mau ke pasar kan, tolong belikan saya. Ini uang. Tidak boleh dia membeli kecuali dengan 3 syarat. Atau saya mengatakan, tolong beli ini, kemudian nanti jual lagi, hingga dapat keuntungan. Juga tidak boleh kecuali dengan 3 syarat. Pertama, dia harus menjual bithamanil misal. Tidak saya mengatakan kepada dia, tolong bawa buku ini dan jualkan di pasar. Dia harus jual dengan harga thamanil misal, harga pantasnya di pasar itu. Kalau orang-orang biasa menjual buku ini, Matan Abu Syuja' yang hardcover ini, umpamanya harganya 100.000, dia jual 80.000. Tidak boleh. Dia harus menanggung kerugiannya. Tapi kalau dia jual umpamanya 99, 98 atau 102, boleh. Ini masih bithamanil misal, masih harga pantas. Wa yakuna bi naqdil balad, harus dijual dengan mata uang negara itu. Ya, tolong jualkan barang ini. Dijualnya karena dekat dari Malaysia tempat tinggalnya, dijualnya dengan ringgit. Dia berasal dari Malaysia, padahal dia di Indonesia, harusnya menggunakan mata uang rupiah. Maka tidak boleh dilakukan ini. Walaupun dia memperkirakan bahwa ini untung. Saya pikir nanti setelah saya terima ringgit, kemungkinan rupiah menguat dan sebaliknya. Maka tidak boleh dia melakukannya. Wala yajuzu ay yabi'a min nafsihi, tidak boleh dia menjual untuk dirinya. Dia pikir saya titipkan tolong jualin buku ini ya di daerah perbatasan itu. Harganya berapa, Ustaz? Harganya 10.000. Pikir dia, wah ini covernya dia cukup mahal, berapa? Ya udah, buat saya aja. Lalu pulang dari sana dikasihkan uang 10.000 ke saya, nih udah terjual 10.000, Ustaz. Tidak boleh. Karena kalau dia akan menjual untuk dirinya, membeli untuk dirinya, harus sampaikan, kalau saya beli gimana? Karena saya memberikan harga kepada dia, tentu harga yang murah, agar dia bisa mengambil keuntungan dari sisi itu. Kalau dia langsung membeli, mungkin saya akan menyatakan harga yang lain. Wala yutillu ala muwakkilihi illa biiznihi, dan tidak boleh dia berikrar atas muwakil kecuali dengan izinnya. Saya mewakilkan kepada dia, tolong jualkan buku ini. Lalu ternyata terjadi sengketa antara dia dengan si pembeli dan sampai ke pengadilan. Kalau dia mengatakan saya adalah wakil dari orang yang mewakilkan kepada saya, semuanya saya ikrarkan, saya setuju, berarti saya, Pak Irwandi tadi menyetujui apa yang saya sampaikan. Ini tidak boleh dilakukan oleh dia. Baik, karena membuat mudarat kepada saya sendiri. Saya kira cukup sampai di sana penjelasannya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jazakallahu khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, penjelasan dari sebagian dari syarah Al-Wakalah yang belum selesai pada kesempatan sebelumnya. Dan alhamdulillah telah kita simak bersama penjelasan dan syarah dari kitab ini, dan kita buka sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV. Bagi Anda yang bertanya silahkan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat dari telepon terlebih dahulu. Halo. Silahkan. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Hamam. Di mana Abu Hamam?
di Bogor. Baik, ahlan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suara kurang jelas Abu Hamam. Wadih Syekh Al-Sawt. Nah, wadih. Silakan. Izin Ustaz. Begini Ustaz, kami memiliki masalah. Ya, kita bersyarikah, yakni 3 orang Ustaz. 3 orang bersyarikah Abu Hamam. Iya, Ustaz. Jadi kita yang 2 orang bermodal, yang 1 orang menjalankan usahanya Ustaz. Yang 2 orang ini modalnya uang. Iya betul Ustaz. Berapa uangnya? Yang si A itu bermodalkan 50 juta. A 50 juta, B? Yang B 100 juta Ustaz. Yang C hanya kerja aja? Iya. Terus kerjanya apa ini? Untuk perjanjian awalnya itu di jasa proyeknya apa? Proyek cleaning service Ustaz. Terus. Nah, di tengah jalan si yang menjalankan usaha ini tidak dijalankan sesuai akad perjanjian di awal Ustaz. Pengelola C ya. Iya. Terus. Nah, setelah berjalan waktu uangnya itu hilang Ustaz. Terus. Akhirnya si A itu menuntut untuk kembalikan uangnya gitu Ustaz. Iya. Hal ini dibolehkan atau gimana Ustaz? Boleh. Bila si C berkhianat, tidak amanah dalam akad mudharabah, maka akad mudharabahnya batal dan amanah hilang dan kembali kepada penjaminan, dhaman. Maka si C wajib mengganti uang A 50, uang B 100. Wabillahi taufik. Ya, syukran jazakallahu khair. Taufik. Baik, jazakallahu khair Abu Hamam, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Aziz di mana? Dengan Aziz Pak, di Bekasi. Pak Aziz, silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Gini Pak, saya mau nanya. Kan di kerja saya ada koperasi. Di mana ada koperasi? Kerjaan saya. Kerja di koperasi Pak Aziz? Enggak, bukan. Koperasi karyawan. Terus? Nah, dia ada simpan pinjam uang. Yang saya mau tanya, apakah di sini ada unsur riba atau tidak? Pak Aziz, kalau pinjam 10 juta dikembalikan berapa? Enggak, misalkan kalau pinjam 1 juta, kita bayar 4 kali dengan bayaran per bulan 250 tambah 7.500. Tambah berapa? 7.500. Nah, 7.500 ini riba. Oh, riba ya. Berarti nggak usah pinjam itu nggak? Hah? Berarti nggak usah pinjam ya? Pinjam tapi jangan bayar tambahan ribanya. Nggak, masalah itu dari sistem tanahnya gitu. Kalau nggak bisa apa boleh buat. Jangan pinjam darurat. Nah, ada lagi Ustaz. Silakan Pak Aziz. Masalah KPR BTN. KPR, kemudian BTN. Karena kan sudah berjalan, tinggal 4 tahun lagi nih. Bisa 4 tahun lagi? Ya. Baik. Anda punya niat mau jual, tapi jual lunas setelah dibayar, Anda langsung melunaskan gitu. Baik. Kemudian? Gimana itu Ustaz? Ya. Gimana sih? Boleh. Itu syarat bertobat dari riba. Aman ja'ahum mau'izatun min rabbih fantahalahu ma salafa amru ila Allah. Siapa yang datang kepada dia bahwa peringatan riba Allah haramkan, lalu dia berhenti. Maka sekarang Anda mengetahui bahwa KPR tadi adalah riba, berhenti dan jual, sisanya ambil untuk Anda tutupi hutang ribanya. Wabillahi taufik. Oh, jadi boleh Ustaz? Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Allah barik fiik. Jazakallahu khair Pak Aziz di Bekasi. Semoga Allah mudahkan antum ya Pak Aziz. Kami sampaikan berikan kesempatan kembali, silahkan di telepon 0218236543. Silahkan. 365. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Edi di Bukit Tinggi. Pak Edi di Bukit Tinggi? Ya, Bukit Tinggi. Silahkan Bapak. Bapak, Ustaz, kami kebetulan saya anggota koperasi. Anggota koperasi. Mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback biar lebih jelas. Jazakallah khair, diulang kembali Pak, silakan. Ya, sebentar. Saya ketua koperasi. Iya Pak Edi. Kebetulan kami disarankan untuk menjalankan koperasi syariah. Iya. Ya. Kemudian kami melakukannya, tapi anggota kurang itu, ada yang sebagian yang tidak bisa melakukan jual beli. Tidak bisa melakukan jual beli, kenapa Pak Edi? Dia tidak mau membicarakan apa yang akan dibelinya itu, Ustaz. Kenapa? Dia tidak mau menyampaikan apa yang dibutuhkan. Dia nggak mau beli? Ya, kami ada. Iya, apa dia membutuhkan uang? Dia butuh uang terus? Itu ada yang akan dibelinya. Ya. Kemudian kami tanya apa yang mau dibeli. Ya. Iya, nanti saja itu kan, San. Nanti uang nggak mau beli barang katanya. Iya. Ya udah jangan kasih uang. Kalau kasih uang tidak bertambah nih koperasinya. Oh gitu. Kalau kasih uang 2 juta, kembali 2 juta tidak boleh berlebih. Jangan koperasi membutuhkan biaya operasional dan lain-lain. Jadi kami Allah, terputus Pak Edi di Bukit Tinggi. Mungkin bisa dijelaskan seringkas. Ya, secara garis besarnya, kalau minjam uang, pinjamkan 10 juta, kembali 10 juta. Tidak boleh ada pertambahan. Ya. Dan ini tentu akan memberatkan koperasi tadi untuk biaya operasionalnya. Kemudian juga para pemegang dana modal koperasi menginginkan keuntungan. Di sini kan berarti tidak ada keuntungan. Cost memang tidak ada keuntungan. Ya, otomatis kalau umpamanya nasabah menginginkan uang, jangan diberikan, karena tidak mendatangkan keuntungan bagi para peserta koperasi. Tapi kalau beli barang bisa. Kalau dibayar berlebih jadi riba. Dari bayarnya berlebih akan tidak mendapatkan keuntungan koperasi tersebut. Saya kira jelas. Wabillahi taufik. Jazakallahu khair. Demikian Bapak Edi di Bukit Tinggi. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari Ibu Faris di Tangerang. Silakan. Di mana? Dari Tangerang, Ustaz. Iya. Silakan Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau tanya mengenai bisnis online itu loh. Iya, kalau saya beli barang dari pasar, terus langsung dijual melalui iklan online, itu boleh apa enggak ya? Setelah dibeli baru dijual, diiklankan? Enggak, kalau seumpama belinya tuh sedikit dulu buat contoh. Nanti kalau ada yang mau beli, yang kita tawarkan. Iya, diiklankan. Bu Faris, ketika dia beli contoh, dia pengen beli 20. Dia punya nggak barangnya 20? Nggak kan cuma 1 kan ya? Iya, umpamanya sedikit dulu Ustaz buat contoh, umpamanya 3 atau 4. 3 atau 4, dia pengen pesan langsung 300 pieces. Belum tahu. Kan berarti ibu, kalau ibu jual, dia menjual barang yang belum dimiliki. Boleh Ibu? Nggak tahu ini, makanya saya mau nggak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Nggak boleh ya? Jadi dia amal seindah kata Rasulullah. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Kenapa Ibu? Jadi harusnya gimana? Kalau Ibu iklankan dulu online, ya, tapi buat sebagai contoh 1. Kemudian kalau ada orang beli, jangan jual dulu. Dia stok Ibu di pasar, mungkin dibeli atau tidak. Gitu ya. Setelah itu baru datang ke pasar. Dia pesan mulai 20. Katakan saya belum jual ya, saya cek dulu barangnya. Ibu cek dulu di pasar, kalau ada Ibu buat akan jual beli, baru Ibu okein dengan si pembeli. Sekarang silahkan deh kalau mau beli. Kalau nggak jadi pun nggak masalah. Jadi
Jadi kita harus ada barang dulu, Ustaz. Dimiliki dulu, bukan ada barang aja, dimiliki dulu, Ibu. Iya, itu umumnya jumlahnya berapa banyak itu yang dibolehkan? Kenapa? Jumlahnya berapa? Berapa aja? Setelah Ibu beli berapa aja? Mau dia beli 100 pieces boleh. Kalau ternyata batal tidak jadi beli sih. Kalau dia nggak dibatal ada konsekuensi. Nggak, maksudnya kalau kitanya ya Ustaz, kita yang mau bisnis ini Ustaz, untuk mau jual itu harus beli berapa dulu, berapa banyak dulu gitu Ustaz. Jangan di stok itu. Iya. Nggak ada persatuan berapa banyak, yang jelas kalau dia. Ibu sekarang ada berapa di rumah Ibu? Coba. Belum, ini saya baru mau mulai. Belum mulai. Iya, baru mau. Kalau dia 5 atau 7 atau 10 ya. Iya. Kalau dia beli data, kalau saya umpamanya beli 20, katakan sebentar dulu. Saya belum okein kalau 20. Ibu cek ke pasar. Beli dulu sisanya. Kalau tadi udah beli 10 lagi, baru setelah dibeli baru diokein ke dia. Jadi kita umpamanya beli 10 dulu boleh Ustaz ya, buat contoh gitu ya? Boleh, buat contoh boleh. Tapi kalau dia beli di atas 10 jangan jual. Oh gitu, harus nanya dulu gitu ya? Iya. Cek dulu, beli dulu baru jual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mufaris. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan. Ya, halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Lila dari Jakarta. Silakan Ibu Lila. Ya, saya mau tanya, kemarin saya baru buka rekening di Bank Syariah. Ternyata sejak 2013 sistem yang wadiah mereka itu ada bonus ya Ustadz ya. Jadi walaupun nggak ada bunga, tapi ada bonus per bulan. Saya tanya besarnya itu memang kecil, tapi ada. Saya minta akad yang tanpa bonus atau bunga, itu mereka bilang udah nggak bisa. Saya mau tanya itu masih riba atau boleh apa enggak ya? Setahu saya bisa Ibu. Ibu minta tanpa bonus bisa? Nggak bisa. Dari sistem mereka sudah ada setiap bulannya itu pasti ada bonus, nggak bisa dienolkan gitu. Maaf, di sebagian bank syariah bisa Ibu. Saya juga bikin akad yang sama di bank syariah juga bisa saya nolkan. Oh gitu ya? Ya. Berarti nggak semua bank syariah ya Pak, kebetulan yang saya kesana aja kali ya. Iya, syariah yang lain yang bisa dinolkan. Oh oke. Kalau untuk mobil, asuransi mobil itu gimana ya Ustaz ya? Apa Ibu? Itu asuransi mobil itu juga nggak boleh ya? Asuransi mobil yang ada pertambahan ya? Iya ada. Ya ada pertambahan, riba namanya Ibu, tidak boleh. Oh iya, oke. Iya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik Ibu. Baik, jazakallahu khair dan barakallahu fiik kepada Ibu, dan kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Halo. Iya, dengan siapa Umu di mana? Silakan. Dengan Umu Yudi di Riau. Umu Yudi di Riau. Baik. Riau. Iya. Riau. Baik, silakan. Kami ada permasalahan. Orang tua meninggal sudah 21 tahun yang lalu. Orang tua laki-laki. Jadi ibu saya masih ada, cuman sekarang agak kurang ini mentalnya gitu. Kurang apa? Agak pikun gitu. Ya. Jadi orang tua itu meninggalkan ada satu bidang tanah. Warisnya belum dibagi Ibu? Ya. Warisan bapak yang meninggal belum dibagi? Belum. Ya, bagi secepatnya. Oh, dibagi secepatnya, tapi orang tua perempuan sepertinya tidak rela gitu. Rela tidak rela bukan haknya dia. Allah menjelaskan, yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan. Tapi keluarga yang lain, abang-abang juga, saudara-saudara yang lain, banyak yang kasihan sama ibu gitu. Ya terserah, kalau mamanya setuju, gak ada masalah, diakhirkan. Gitu. Sebaiknya dicepatkan, karena khawatir ada yang diantara yang berhak, kemudian terhalangi haknya karena ibu tidak mau membagiin. Oh gitu. Jadi yang lebih baik, memang ada
karena anaknya banyak, ada 9 gitu kan, jadi nggak semuanya, sebagian berpendapat harus dibagi, sebagian bilang tunggu dulu gitu, biar dimanfaatin dulu sama ibu gitu. Sebaiknya dibagi. Oh. Ya. Sebaiknya dibagi. Terima kasih Ustaz. Ya, Bu Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ibu, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan, masih di via telepon di 0218236543. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Izul Cilengsi. Pak Izul, silakan Pak. Iya Pak, saya mau nanya Ustaz, ada distributor barang nih, dia menawarkan untuk reseller dengan ikatan yang misalnya setahun itu kita bayar 100.000 ininya agennya sebagai reseller, kemudian nanti kalau kita jual barang dikirim langsung oleh distributor sama kita. Boleh nggak Ustaz kalau kita jual gitu menawarkan itu, menyatakan agen penjualan barang akan langsung dikirim oleh distributor gitu, bukan kita bilang kita menjual barang gitu. Bisa nggak Ustaz seperti itu? Bisa. Jadi Anda mengatakan bahwa saya hanya mempertemukan penjual dan pembeli kan ya? Iya, tidak mengatakan saya menjual barang ini, tapi saya nyatakan agen penjualan barang ini, barang nanti akan langsung dikirim oleh distributor. Tapi distributornya ngirim atas nama saya gitu Ustaz. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya Ustaz ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Zul Cilengsi. Kita berikan kesempatan kembali, masih di via telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Iya, Ibu silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ibu Ida, Bogor. Silakan Ibu Ida. Ya, saya mau tanya, misalnya begini, saya punya usaha kecil-kecilan, bikin kue ya. Saya titipkan ke warung ya, dengan catatan harga yang saya berikan tuh dia tidak mengambil untung, cuman dia minta supaya, artinya dia tidak minta, cuma beli bahan-bahannya dari dia gitu. Bahan-bahan dari dia. Nah, kemudian ditulis dalam sebuah buku, jadi pemotongannya langsung gitu. Misalnya kue saya masukkan sekian, harganya berapa, dia langsung potong hutang. Apakah gitu boleh atau enggak ya Ustaz? Tidak boleh Bu. Bai'ata ini fi bai'ah, 2 jual beli dalam 1 akad jual beli. Jadi sebaiknya beli dulu dengan harga putus, tidak ada hubungan dengan penjualan nanti. Kemudian nanti seperti Ibu nitip kue dia, baru bikin akad, Ibu berikan fee kepada dia. Oh, jadi misalnya kita taruh kue, terus dia bayar, kalau sudah laku dia bayar ke saya, terus saya bayar utang yang saya ambil begitu Bu? Iya. Jadi harus ada transaksi dulu ya? Iya. Oh, ya, uang yang itu saya harus terima dari dia, baru saya bayarkan kepada barang-barang yang saya ambil, begitu? Betul. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu. Kita berikan satu kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Jamal di Padang. Bapak Jamal di Padang, silakan. Mohon maaf Bapak, dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya Pak. Ada feedback. Jazakallahu khair. Silakan Pak. Halo. Ya. Gini Ustaz mau tanya. Saya punya sebidang tanah. Jadi saya pinjam ke bank uang untuk membangun rumah kos-kosan. Pinjamannya ada pertambahan atau tidak Pak Jamal? Pakai bunga gitu Ustaz. Ya, cuman gini, diusahakan nanti saya tidak mengambil manfaat setelah 10 tahun gitu. Mungkin saya pakai buat beli ini, buat beli ini. Jadi 10 tahun ke depan baru setelah utangnya lunas, nah rumah kosnya kan bisa dimanfaatkan. Nah, boleh nggak Ustaz? Tidak boleh Pak Jamal. Oh gitu. Karena Pak Jamal telah bikin riba di awal. Akad pinjaman dan dibayar berlebih dan menyetujuinya adalah riba.
Siapa yang mengira setelah pinjam membuat akad riba, ternyata Allah mencabut nyawa kita, maka jangan pernah berbuat riba. Oh gitu. Ya. Solusinya cari investasi yang halal. Cari teman yang punya dana atau lembaga keuangan yang bisa diajak kerjasama, biar mereka yang bangun, bapak punya tanah, lalu hasil dibagi sesuai dengan persentase dari harta masing-masing. Oh gitu. Ya. Makasih ya Ustaz. Bitaufiq Pak Jamal. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Jamal. Kita angkat kembali selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di NTT Ustaz, ketika koperasi meminjamkan uang berapapun nilainya, misal 5 juta, maka setiap peminjaman ada biaya administrasi sebesar 10.000. Apa ini diperbolehkan Ustaz? Boleh, bila biaya 10.000 ini tetap meminjam 5 juta 500.000, 1 juta tetap 10.000 biaya administrasinya boleh. Nah, baik, jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menggadaikan sawah di mana pemilik sawah tidak boleh mengolah sawah sampai masa gadaian selesai? Jazakallah khair. Riba, di mana si pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan menggunakan sawah tersebut, padahal kalau tanpa pinjaman dia harus bayar uang sewa tanah. Inilah keuntungannya, uangnya kembali penuh, sedangkan sewa tanah selama ini tidak disewa dan dimanfaatkan, maka ini adalah riba. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Bagaimana usaha parfum isi ulang Ustaz? Bolehkah menggunakan nama-nama parfum yang sudah punya hak paten? Tidak boleh, karena hukuk mahfuzah. Bila cipta itu terdaftar, maka tidak boleh kita melanggarnya. Ya. Rasulullah mengatakan, man sabaqa ila syai'in fa huwa ahaqqu bihi. Siapa yang lebih dahulu menguasai sesuatu, maka dia yang berhak. Kalau Anda mengatakan ini parfum merek bukan merek ini, tapi baunya sama, dan ini adalah tidak asli, jual, tidak ada masalah. Jadi mengatakan bahwa ini parfum A, parfum B, tadi isi ulang dengan isi yang mirip dengan itu, tidak boleh. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti asuransi jiwa di salah satu bank swasta pemerintah. Akan tetapi selain membayar asuransi kesehatan rawat inap di rumah sakit, ada juga tabungan investasi 7 tahun. Selama 7 tahun ada ribanya. Apa yang saya lakukan terhadap asuransi yang saya ikuti? Apakah harus berhenti dari asuransi atau bagaimana solusinya? Hentikan. Faman ja'ahum maw'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka siapa yang datang kepada dia peringatan bahwa Allah telah mengharamkan riba dan asuransi tadi, ulama internasional mengatakan bahwasanya mengandung unsur riba dan mengandung unsur gharar. Siapa yang datang kepada dia peringatan bahwa Allah telah mengharamkan riba, lalu dia berhenti, dia yang telah berlalu Allah maafkan. Tetapi siapa yang terus dalam berbuat riba, maka untuknya adalah azab neraka Jahannam, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Semoga Allah menjauhkan dan menyelamatkan kita dari siksa neraka Jahannam. Jazakallah khair. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua saya menjual tanahnya, lalu kemudian dibagi sama rata kepada seluruh anak-anaknya, apakah ini hukumnya diperbolehkan? Sebagian para ulama memperbolehkan kalau dia bagi di waktu masih hidup dan bukan waris. Dibagi rata, sebagian ulama membolehkan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih sama dengan pertanyaan pendengar kita tadi. Orang tua yang menjual harta yang menjadi miliknya, kemudian dia membagi berbeda antara satu anak dengan yang lainnya, di mana salah satu lebih besar dan memunculkan kecemburuan bagi anak-anak yang lainnya. Apakah hukum pemberian seperti ini diperbolehkan? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Kalau orang tua tadi memberikan pemberiannya berlebih atas dasar hibah, kan salah seorang anak mamanya miskin, atau salah seorang anak sering sakit-sakitan, tidak ada masalah. Tapi bila mereka kondisinya sama, ya, maka
Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Rasulullah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Dengan pembagian sama rata antara laki perempuan, atau yang laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja sama jual beli buah. Saya menyediakan modal dan teman yang menjalankan dengan perjanjian keuntungan diberikan setelah dipotong fee yang disepakati bersama. Usaha tersebut berjalan 3 bulan dan lancar, namun bulan berikutnya macet, tidak ada kejelasan, termasuk modalnya habis dipakai oleh teman. Pertanyaannya, apakah usaha ini halal? Dan yang kedua, bagaimana sikap saya terhadap teman yang sampai sekarang tidak mengembalikan modal? Usahanya halal, mudharabahnya sejauh ini halal. Bagi teman yang tidak mengembalikan tadi, dia pasti mengembalikan sesaat. Kalau tidak ada akhirat, pasti dikembalikan dia dengan pahalanya. Waktu itu Anda mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Dari pendengar kita Putra di Provinsi Bengkulu, Anda mengambil pinjaman dari bank dengan jaminan SKPNS. Sekarang Anda mau menutupnya, akan tapi tidak memiliki harta yang cukup untuk menutupnya. Apa yang sebaiknya kami lakukan, Ustaz? Pertama, bertaubat kepada Allah telah terlanjur melakukan riba. Kemudian entah Allah mengatakan yang datang kepadanya peringatan riba, lalu dia berhenti, maka hentikan. Ya, semampunya Anda bayar, sisanya hentikan. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Kami angkat dari Pak Dedi di Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya meninggalkan warisan rumah untuk 3 orang anak. Rumah tersebut sekarang ditinggali oleh adik saya dan suaminya. Sekarang saya butuh jatah dari hak waris tersebut untuk menutupi hutang riba. Bagaimanakah cara atau solusi yang terbaik meminta hak waris saya tersebut, Ustaz? Sampaikan kepada adik yang menempatin, jual rumahnya dan dibagi hak waris masing-masing. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya. Di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa kamu di mana? Di Jawa Timur. Mohon maaf Ibu, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Bu. Ada feedback. Jazakallahu khair. Mohon maaf, dengan siapa di mana? Ya, Ustaz. Dengan Ibu Nada di Jawa Timur. Silakan Ibu. Ibu Nada, silakan. Begini, pertama, apa hukumnya asuransi pendidikan, Ustaz? Asuransi pendidikan. Baik. Itu saja. Yang kedua, Ustaz. Silakan. Halo. Sampai kita terputus, Ustaz. Yang pertama saja. Asuransi pendidikan bagian dari asuransi konvensional yang umumnya. Dan itu umumnya akadnya adalah mengandung riba dan gharar, haram hukumnya. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali, silakan via telepon 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Bapak di mana? Oh, dengan saya Rama di Medan. Pak Rama di Medan. Silakan, Pak. Saya mau nanya, saya kerja di sebuah perbankan daerah, cuma di unit yang syariahnya gitu kan. Kemudian saya tahu ada produk-produk yang mungkin belum sesuai dengan syariah. Kemudian pendapat Pak Ustadz nih, gimana nih penghasilan yang saya peroleh dari bekerja itu? Nah, Pak Rahmat. Terima kasih, itu aja Pak. Pak Rahmat. Ya. Untuk produk yang belum syariah, bisakah Pak Rahmat mengusulkan agar jadi syariah 100%? Ya. Seperti musyarakah ya Pak? Hah? Produk yang musyarakahnya sepertinya belum sesuai dengan syariah Pak. Iya, perbaiki agar sesuai syariah. Bisa? Kalau saya kan pegawai rendahan juga loh. Walaupun rendahannya saya bantu saya mungkar kewajiban kita. Kalau tidak bisa, cari pekerjaan yang lain yang lebih halal, yang halal.
Karena bagaimanapun juga bila ada unsur riba di sana yang terselubung bentuknya, maka ini lebih berbahaya daripada riba terang-terangan. Masya Allah. Dan solusi yang terbaik, Ustaz? Solusi yang terbaik cari rezeki yang halal di lain tempat. Jazakallah khair. Ya, baik, barakallahu fik. Demikian Bapak, semoga Allah kasih kemudahan untuk antum mencari rezeki yang halal. Baik, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543. Halo. Silahkan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ibu Ida di Balikpapan. Silahkan Ibu Ida. Iya. Saya dulu pernah ikut asuransi konvensional yang asuransi pendidikan. Kemudian udah jalan berapa tahun, karena saya tahu itu haram, maka saya berhenti. Nah, setelah berhenti, saya ditawarin lagi, tapi masih dalam naungan asuransi yang sama. Tapi ini yang syariah, tapi cuma sama-sama pendidikan, tapi katanya syariah, makanya saya ikut lagi. Itu gimana? Tapi naungannya yang tadinya konvensional, sekarang syariah gitu. Gimana itu, Ustaz? Baik, itu saja pertanyaannya Ibu. Iya. Kalau ditawarkan yang syariah Ibu, nggak ada masalah. Wabillahi taufik. Baik, demikian Ibu, syariah tidak masalah saja untuk pendidikan asuransinya. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Ya, halo. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Hartati di Bandung. Silakan Ibu Hartati. Kalau misalnya ada orang mau menjual sesuatu, tapi dia belum memiliki, meminta uang dulu ke kita gitu. Nah, itu hukumnya gimana? Enggak boleh. Enggak boleh. Jual barang, Rasulullah mengatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Kalau misalnya dia mau ngambilnya di koperasi misalnya hari Senin misal gitu, tetap nggak boleh. Akadnya hari apa? Jual belinya Ibu beli hari apa? Kalau misalnya dia mau ngambil barang di koperasi. Hari apa? Hari Senin. Dia jual ke Ibu hari apa? Hari ini. Ini apa sekarang? Ya misalkan hari Kamis misalnya, nanti barangnya nanti. Depan dia baru ngambil. Iya. Nggak boleh, dia berarti menjual barang belum milikinya. Oh gitu ya. Tapi kalau Senin yang lalu dia ambil barang, Kamis ini dijual ke Ibu boleh. Oh gitu. Ya. Terus yang keduanya gini Pak Ustaz, di perusahaan kan ada koperasi, tapi ada simpan pinjam gitu. KSHU yang dibagi ke karyawannya itu kan ada yang dari simpan pinjamnya gitu. Itu hukumnya gimana? Riba jangan diterima. Tapi kan ada yang jual belinya juga Pak Ustaz. Iya, yang dari jadi koperasi itu ada hasil usaha dari simpan pinjam dari riba. Yang lainnya halal. Kalau dengan jual beli. Tapi bisa Ibu bedakan berapa persen dari yang halal, berapa persen dari yang riba? Oh gitu. Kalau bisa silakan. Kalau tidak berarti semuanya jadi haram. Oh jadi semuanya nggak boleh diterima gitu? Jangan diterima, ambil, berikan kepada fakir miskin. Oh ya udah. Ya udah maksud Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Silakan, kita masih memiliki waktu. Anda bisa bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Wahid. Di mana Pak? Di Kampek. Pak Wahid, mohon maaf dikecilkan dulu Pak volume suara radio atau televisinya, biar tidak ada feedback dan lebih jelas suaranya. Jazakallahu khair. Silakan Pak. Nah, begini Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Ustaz ya. Ada seseorang mengandaikan sawahnya pada saya, tetapi sawah itu tetap digarap sendiri oleh pemilik. Nah, setiap dia panen, saya dibagi hasilnya. Saya tidak pernah meminta dan tidak menentukan berapa. Dia hanya memberi hasil
dari panennya itu pada saya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Riba, Pak Wahid. Oh, riba hukumnya. Iya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang memberikan pinjaman, lalu dihadiahkan kepadanya, maka jangan terima hadiahnya. Oh, begitu. Ya. Oh, gitu hukumnya riba, Ustaz ya? Iya, Pak Wahid. Walaupun kita tidak menentukan ya. Walaupun sudah tidak minta, tidak menentukan. Iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Wahid. Baik, kita berikan kesempatan kembali di via telepon 0218236543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Mau nanya, Ustaz. Iya, dengan siapa di mana, Umu? Dengan Bu Endang di Bogor. Silakan Ibu Endang. Saya 2 tahun yang lalu kan saudara saya pinjam emas. Terus kalau hari ini mau dibayar, tapi memakai uang cash gitu, Ustaz, boleh nggak? Boleh dengan nilai hari ini dan harus serahkan semuanya. Oh gitu ya, Ustaz. Ya udah. Makasih, Ustaz ya. Assalamualaikum. Ibu jelas, Ibu. Ya. Hari ini berapa nilainya? Kurang tahu, belum dicek, Ustaz. Maksudnya kalau karena waktu itu kan dia pinjamnya barang gitu kan, barang emas. Iya, Mas. Waktu itu Mas pinjam dia berapa gram? 35. Ya, harus dibayar dengan emas 35 gram dengan uang per hari ini, nilai emasnya. Ya, masa tapi dan boleh dengan uang kan, seluruhnya, tidak boleh utang lagi. Iya, tapi maksudnya dengan nggak mesti harus emas, boleh dengan uang gitu, Ustaz ya? Boleh, berarti terjadi hari ini jual beli emas dengan rupiah. Yang hadiah akan semuanya harus tunai. Oh gitu, iya. Iya. Makasih, Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ibu. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Halo. Baik, terputus, kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, teman saya ingin membeli barang dan saya ingin menetapkan akad murabahah. Bagaimana akad murabahah yang syar'i, Ustaz? Akad murabahah yang syar'i, pertama Anda beli dulu barangnya. Setelah Anda beli, baru jual kepada dia dengan cara tidak tunai. Bila terlambat, boleh lebih mahal. Anda beli tadi umpamanya 100.000 per item, Anda jual 150.000 dengan sekian kali cicilan, boleh. Tapi tidak boleh ada persyaratan keterlambatan pelunasan dikenakan denda. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bingung karena dalam kondisi saya bekerja di bank konvensional. Dan setelah mengetahui hukum riba, saya ingin sekali keluar, akan tapi suami saya belum bekerja dan tidak ada modal untuk berusaha. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Jangan bingung, keluar dari usahanya dan Allah pasti akan menjamin hidup Anda. Kewajiban suami mencari nafkah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kehidupannya dia. Bukankah semua manusia terlahir tanpa ada pekerjaan? Lalu Allah berikan mereka rezeki dari jalan yang tidak mereka ketahui. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Bab wakalah ini, Ustaz, mewakilkan seseorang, apakah ada barang-barang tertentu secara umum seluruhnya atau ada bagian yang tidak diperbolehkan? Jazakallahu khair. Dalam setiap akad boleh mewakilkan. Sampai pun akad nikah boleh mewakilkan. Mewakilkan untuk menikahkan atau menerima atas nama. Ya. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih terkait dengan wakalah. Ketika ada orang yang kita wakilkan untuk menjual harta milik kita, lalu kita berikan fee sesuai dengan persentase yang berlaku di pasaran, Ustaz, apakah ini diperbolehkan? Boleh, wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Rasulullah yang mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah. Rizki yang thayyib di sini maksudnya apa, Ustaz? Mohon penjelasannya. Rizki yang thayyib, sesuatu dikatakan thayyib bila cara mendapatkannya dengan cara yang halal, kemudian baik untuk tubuh. Terkadang seorang mendapatkan rezeki yang baik untuk kesehatannya, tetapi tidak dapatkan cara yang halal, maka juga tidak merupakan rezeki yang thayyib. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Kami masih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bolehkah saya mengambil mobil atau motor secara kredit di leasing dengan catatan saya akan tetap tepat waktu dalam membayarnya? Jazakallahu khair. Tidak boleh. Karena walaupun Anda meyakini tepat waktu, tetapi perjanjian terlambat dikenakan bunga, Anda menyetujui atau tidak? Kalau tidak setuju, tidak keluar barangnya. Kalau Anda setuju, Anda menyetujui apa ini? Menyetujui riba. Ustaz, saya tidak akan terlambat. Iya, tapi dari awal belum Anda terlambat sudah berdosa. Karena menyetujui sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anda melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka ini sebuah dosa besar. Jazakallahu khair atas jawabannya. Kemudian kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminjamkan sejumlah uang kepada rekan dan kemudian dia mengembalikannya dengan berlebih dengan alasan sebagai ucapan terima kasih. Apakah lebihnya ini bisa halal saya ambil, Ustaz? Jazakallahu khair. Kalau tidak disyaratkan dari awal harus berlebih, kemudian dia bayar dengan berlebih, boleh. Tapi kalau disyaratkan berlebih berapa? Berapa aja. Berarti ribanya berapa aja. Tapi kalau disyaratkan dari awal saya berikan pinjaman 10 juta, kembalikan 10 juta aja. Ya, setuju. Jika dikembalikan dia bayar 10 juta, 500 atau 11 juta, boleh. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar. Saya menggadaikan emas ke pegadaian syariah. Uangnya saya beli emas lagi, tapi pengembaliannya melebihi uang yang saya pinjam. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Anda pinjam emas, ya, menggadaikan emas ke pegadaian syariah yang uangnya saya belikan emas lagi. Terus kemudian saya mengembalikan dengan melebihi uang yang saya pinjam. Riba namanya ya, okay. Karena syarat jual beli emas harus tunai. Ini Anda jual beli emas tidak tunai. Ini namakan dengan riba nasi'ah. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Saya menjual sebidang tanah dan ayah saya dalam keadaan sakit dan tinggal dengan saya. Selama ini saya menggarap tanah tersebut. Kalau saudara saya mau menggarap tanah tersebut, bagaimana hukumnya, Ustaz? Bagus. Semoga Anda dengan saudara-saudara Anda dijadikan oleh Allah orang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bila taufik. Jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah usaha online atau games online dan warnet? Apakah ini halal? Jazakallahu khair. Wallahu ta'ala alam. Games dinamakan dengan permainan. Permainan tidak semua diharamkan dalam Islam. Bila permainan tersebut mengandung unsur judi, ini haram. Atau mengandung maksiat seperti ada aurat yang terlihat, ini juga diharamkan. Tapi bila sana tidak ada judi, kemudian tidak ada aurat yang dipertontonkan, hukum asalnya mubah. Tapi jangan terlalu lama, terlalu banyak. Mungkin Anda terapkan, buat online gamenya yang halal, kemudian terapkan hanya masuk setiap orang boleh 1 jam dan tidak boleh perpanjang. Tapi kan rugikan Anda. Karena bermain terlalu lama, ya akhi. Kita ciptakan bukan untuk bermain. Bukan bermain berlarang, tidak. Bukan dilarang bermain. Bermain dibolehkan oleh Islam, tidak ada waktunya. Ya, baik. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abdurrahman di Makassar. Bagaimana hukumnya bila saya menanam modal ke sawah, terus sawahnya digarap sendiri oleh yang punya sawah, hasilnya dibagi 2, Ustaz? Apakah halal, Ustaz? Kurang jelas. Ya, pertanyaan yang lain. Baik, jazakallahu khair. Satu pertanyaan kami angkat sebelum dari telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak A menggadaikan sawahnya ke pihak B dengan syarat sebagai berikut. Namun si pihak B menggarap dengan pihak C sebagai si penggarap dengan persyaratan bagi hasil. Apakah halal, Ustaz? Tidak. Karena di sini pihak B mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang dia berikan kepada A. Masyaallah. Ini adalah riba. Wabillahi taufiq. Demikian Bapak Anto di Sulawesi. Jazakallahu khair. Silakan pendengar dan pemirsa, masih ada 3 menit. Kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya di via telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Rashid, Pak. Pak Rashid, ahlan Pak. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Rashid. Masyaallah zabun Pak Rashid. Begini Pak Ustaz, saya kan pensiunan PNS. Jadi ketika dari calon pegawai itu sudah dipotong untuk askas itu Pak Ustaz. Nah,
lebih masa kerja 33 tahun itu kan saya merasa tidak pernah menggunakan atau katakanlah sakit yang dirawat kemudian dibayar oleh Askes. Nah, sampai pensiun pun masih dipotong itu Pak Ustadz. Nah, saya pernah mendengar katanya ini ada unsur apa itu ya, rupa saya apa goror atau apa, karena ketika kita sakit baru masuk biayanya besar, kita tertolong gitu. Nah, sementara kita yang tidak sakit-sakit kan mungkin sudah banyak uang saya gitu Pak Ustadz. Nah, ini hanya mohon pencerahan saja Pak Ustadz, apakah setiap asuransi kesehatan atau jiwa itu haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Bila telah terlanjur atau dipaksa, seperti kita karyawan atau pegawai di sebuah instansi yang diharuskan mengikuti asuransi tersebut kesehatan tadi, kita tidak berdosa karena dipaksa, dan dia akadnya mengikut dalam akad kerja, maka hukum asal tidak ada masalah, akad kerja kita halal. Tetapi bolehkah kita menggunakan jasa kesehatan melalui asuransi tadi? Sebesar uang yang kita bayar boleh. Tanyakan kepada asuransi tadi, saya sudah bekerja sekian puluh tahun, sudah berapa berarti yang saya bayar, tanpa ada pertambahan. Umpamanya dia mengatakan sudah 30 juta. Tanyakan berapa biaya pengobatan kita sekarang ini. Oh, boleh 10 juta Pak, berarti 20 juta lagi boleh kita pakai. Andai dia mengatakan, Pak, oh ini sama Pak 30 juta, selesai sudah. Andai dia mengatakan biaya berobat Bapak itu lebih 40 juta, tapi karena Bapak asuransi cukup sudah, dari asuransi di cover. Berarti 10 juta ada kelebihan, bila Anda mampu, berikan kepada fakir miskin. 10 juta, keluarkan uang 10 juta dari saku Anda, berikan kepada fakir miskin. Dia tidak mampu, sesuatu yang haram tadi dibenarkan, yang riba dibolehkan untuk fakir miskin. Wabillahi taufiq. Saya kira cukup jelas rasanya. Jazakallahu khair atas jawabannya dan penjelasan demikian Bapak Rashid, dan ini mungkin pertanyaan kita yang terakhir sebagai kesimpulan ikhtitam. Silakan Ustaz. Iya. Hendaklah setiap kaum muslimin dan muslimat berhati-hati dengan kehidupan dunianya. Karena kita hidup hanya bukan di dunia saja, akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Jalla fi'ala. Hendaklah kita yakin mana yang halal, mana yang haram. Yang halal kita terima dan lakukan, yang haram kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.